Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, namaku Nur Hikmah Maulida. Pada kali ini, aku akan menjelaskan konsep taharah. Teman-teman, tahu nggak, dunia belakangan ini sibuk menyimak pemberitaan tentang mewabahnya virus corona. Wabah ini pertama kali diumumkan pada tanggal 31 Desember 2019, bermula dari kota Wuhan, Tiongkok. Berikut ini adalah gambar COVID-19. Virus corona menyebar seperti virus influenza pada umumnya, yaitu melalui batuk dan bersin orang yang terinfeksi. Penularan virus ini bisa terjadi lewat sentuhan tangan, wajah, dan pegangan pintu atau bagian lainnya yang umumnya disentuh oleh penderita. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto meminta masyarakat menerapkan pola hidup bersih dan sehat agar terhindar dari virus ini. Pencegahan ini dianggap cara terbaik karena hingga kini belum ada obat dan vaksin yang bisa mencegah virus ini. Terkait hidup bersih ini, Islam mengajarkan umatnya agar selalu menjaga kebersihan, di mana ini tidak dapat dipisahkan dari keimanan. Seorang muslim yang tidak menjaga kebersihan dan kesucian berarti mengabaikan sebagian nilai-nilai keimanannya. Islam sangat memperhatikan kebersihan. Salah satu buktinya adalah adanya ajaran tentang taharah. Teman, tahu nggak sih apa arti taharah? Taharah menurut bahasa berarti bersuci. Adapun menurut syara atau istilah adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas yang menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Taharah atau bersuci adalah syarat wajib yang harus dilakukan dalam beberapa macam ibadah, seperti dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepala dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari buang air kecil atau menyentuh perempuan lalu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Sapulah muka dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Taharah atau bersuci menurut pembagiannya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu bersuci lahiriah dan bersuci batiniah. Beberapa contoh yang bersifat lahiriah adalah membersihkan diri, tempat tinggal, dan lingkungan dari segala bentuk kotoran, hadas, dan najis. Membersihkan diri dari najis adalah membersihkan badan, pakaian, atau tempat yang didiami dari kotoran sampai hilang rasa, bau, dan warnanya. Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Bersuci batiniah adalah membersihkan jiwa dari kotoran batin berupa dosa dan perbuatan maksiat seperti iri, dengki, takabur, dan lain-lain. Cara membersihkannya dengan taubat nasuha, yaitu memohon ampunan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Adapun taharah dalam ilmu fikih ialah 1. Membersihkan najis, 2. Berwudu, 3. Mandi, dan 4. Bertayamum. Berikut ini saya akan menjelaskan pengertian najis. Najis dikenal dengan kotoran yang menjadi penghalang ibadah kepada Allah. Najis secara bahasa Arab, najis bermakna al-qudzarah yang artinya adalah kotoran. Sedangkan definisi menurut istilah agama, najis menurut definisi Asy-Syafi'iyah adalah suatu yang dianggap kotor dan mencegah sahnya sholat tanpa ada hal yang meringankan. Menurut Al-Malikiyah, najis adalah sifat hukum suatu benda yang mengharuskan seorang tercegah dari kebolehan melakukan sholat bila terkena atau berada di dalamnya. Kemudian pengertian berwudu merupakan salah satu di antara cara untuk menghilangkan hadas, yakni hadas kecil. Wudu biasanya dilakukan sebelum ibadah yang mengharuskan adanya kebersihan dan kesucian dari hadas kecil bagi yang akan melakukan ibadah tersebut. Seperti contoh, sholat.
Pengertian selanjutnya adalah mandi. Mandi adalah mencuci tubuh dengan air dengan cara menyiramkan air ke badan atau merendam badan di dalam sungai, danau, telaga, laut, kolam, atau bak mandi. Manusia perlu mandi untuk menghilangkan bau, debu, kotoran, dan sel-sel kulit yang sudah mati. Selanjutnya adalah tayamum, mengacu pada tindakan mensucikan diri tanpa menggunakan air dalam Islam, yaitu dengan menggunakan pasir atau debu. Secara literal atau bahasa, tayamum bermakna al-qashat wa al-tawajjuh. Alat yang terpenting untuk bersuci ialah air. Jika tidak ada air, maka tanah, batu, dan sebagainya dijadikan sebagai alat pengganti air. Cukup sekian dan terima kasih telah menonton video saya. Jika Anda suka video ini, tekan like, dan jika Anda ingin berbagi kebaikan, kirim video ini ke teman Anda sebanyak-banyaknya.